Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama King Host Sisi Gelap Dunia. Kami akan menemani dan memandu Anda hanya dalam beberapa menit saja untuk mengunjungi negara Vietnam. Bertujuan mengetahui bagaimana sisi gelapnya di sana. Kami ingatkan juga kepada kita semua agar apa yang Anda nonton dalam video ini menjadi bahan renungan sebagai bentuk kewaspadaan untuk menghindari sisi gelap yang ada di sekitar kita. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap kehidupan negara Vietnam. Di Vietnam, wisata seks yang melibatkan anak di bawah umur tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data survei, sekitar 11.000 orang terlibat dalam industri ini. Distribusikan di Hanoi, Nha Trang, kota Ho Chi Minh, Da Nang, Lao Cai, dan kota-kota Vietnam lainnya. Ini terutama menyediakan layanan untuk orang asing. Ini ilegal sampai batas tertentu, tetapi keuntungannya sangat tinggi. Orang kulit putih di Eropa dan Amerika membeli jasa seks di sana. Kebanyakan dari mereka adalah orang setengah baya yang frustasi di negeri sendiri. Mereka dapat menikmati kesenangan menjadi laki-laki di Asia Tenggara, mengalami martabat laki-laki yang menyimpang, dan melampiaskan keinginan mereka. Wisata seks adalah tentang pelacur. Bercinta hanya sebuah nama. Tampaknya setidaknya di pusat-pusat kota Vietnam, wanita berperilaku dengan cara yang sama seperti di dunia barat. Mereka punya pacar dan mereka melakukan hubungan seksual dengan mereka. Setelah setahun, 2/3 telah melakukan hubungan seksual. Durasi rata-rata antara dua peristiwa itu sekitar 15 bulan. Sebagian besar wanita tidak melakukan hubungan seks kecuali mereka mengenal pacar mereka selama beberapa waktu. Namun demikian, semua wanita kecuali satu mengatakan bahwa pacar mereka berinisiatif untuk melakukan hubungan seksual. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk memperkenalkan subjek pengendalian kelahiran atau mengungkapkan bahwa mereka memiliki pacar sebelum dia. Para wanita takut jika mereka mengungkapkan pengalaman mereka sebelumnya kepada pacar mereka saat ini. Mereka mungkin kehilangan rasa hormatnya dan dengan demikian merusak hubungan. Mereka dapat melakukan aborsi jika mereka tidak ingin menikah dengannya. Setidaknya saat ini mereka dapat berbahagia. Sementara para wisata seks anak telah lama menjadi masalah yang terkenal di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kemunculannya di Vietnam mencerminkan keterbukaan baru negara itu terhadap dunia luar. Setelah jeda 15 tahun lalu, kedatangan turis di Vietnam mencapai 3,5 juta pada tahun 2005, naik 18,4% dari tahun sebelumnya. Dan bayangkan, sampai tahun ini mungkin sudah 20% lebih kedatangan turis asing ke negara Vietnam. Wisata seks perempuan adalah wisata seks oleh perempuan yang berpergian dengan tujuan untuk melakukan aktivitas seksual dengan satu atau lebih penduduk lokal. Biasanya pekerja seks laki-laki. Turis seks wanita mungkin mencari aspek hubungan seksual yang biasanya tidak dimiliki oleh turis seks pria, seperti romansa dan keintiman yang dirasakan. Wanita yang cocok dengan profil ini terutama wanita kaya, lajang, kulit putih yang lebih tua,
merencanakan liburan mereka untuk memiliki romansa dan seks dengan seorang pendamping yang tahu bagaimana membuat mereka merasa istimewa dan memberi mereka perhatian. Wisata seks perempuan terjadi di berbagai wilayah di dunia. Demografi wisata seks perempuan bervariasi menurut tujuan, tetapi secara umum, wisatawan seks perempuan biasanya diklasifikasikan sebagai perempuan dari negara maju yang melakukan perjalanan ke negara-negara kurang berkembang untuk mencari roman atau outlet seksual. Turis seks situasional yang tidak dengan sengaja menempatkan diri mereka pada posisi turis seks, tetapi menemukan diri mereka terlibat dalam perjumpaan seksual dengan pria lokal. Wisatawan seks situasional dapat termasuk dalam kategori wanita bisnis, pelajar, wanita dalam konferensi di luar negeri, atau wanita lain yang memiliki agenda berbeda yang non-seksual. Wisatawan romantis yang berencana untuk memenuhi perjalanan mereka dengan pengalaman romantis yang tidak dapat mereka alami di negara asalnya sendiri. Sementara Vietnam memiliki undang-undang yang ketat terhadap eksploitasi seks and glitter, didakwa dengan kejahatan yang bisa membawa hukuman mati. Namun penegakan hukum yang dilakukan mereka agak lemah. Mengingat masalah ini, banyak negara-negara asing seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengadopsi undang-undang yang menghukum kejahatan seks bahkan ketika dilakukan di luar negeri. Kelompok hak anak mengatakan ada masalah yang lebih luas dan berkembang dengan pariwisata seks anak dan prostitusi di bawah umur di Vietnam yang masih jarang masuk radar internasional. Tren ini secara luas dikaitkan dengan kombinasi faktor kemiskinan, pariwisata yang meningkat pesat, penegakan hukum yang tidak efektif. Para turis asing yang akan mencari pendamping untuk melayaninya semalam, mereka hanya berjalan-jalan di sepanjang kota, menelusuri setiap para gadis cantik untuk mencari pilihan hatinya. Sini dapat kami simpulkan bahwa lagi-lagi kemiskinan menjadi latar belakang penyebab tumbuh dan menjamurnya para pekerja seks di setiap negara. Lalu bagaimana kesimpulannya menurut Anda? Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Dan sampai jumpa di video-video berikut. Salam santun dari kami, tim Sisi Gelap Dunia. Bye-bye.